Halo, sahabat Sunyi Suara. Semoga kalian selalu sehat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diketemukan kembali di cerita kali ini. Terima kasih untuk para pendengar Sunyi Suara. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya akan kembali menceritakan cerita horor tentang jalur pendakian di Gunung Salak. Simak baik-baik yuk, pasang headset, siapkan kopi atau teh dan juga cemilan. Jalur pendakian di Gunung Salak. Gunung Salak memang terkenal dengan aura mistis dan misteriusnya, terutama karena riwayat panjang kecelakaan, medan yang berat, dan kisah-kisah mistis dari para pendaki maupun warga lokal. Berikut ini kisah horor yang terinspirasi dari pengalaman nyata dan urban legend di Gunung Salak. Dia yang duduk di Batu Panjang, kisah horor pendakian Gunung Salak. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Aldi, seorang pendaki berpengalaman, bersama 3 temannya, Reza, Bima, dan Tika, sedang menapaki jalur menuju puncak Manik di Gunung Salak. Ini bukan kali pertama mereka mendaki gunung itu, tapi entah mengapa suasananya terasa lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. Mereka tiba di sebuah batu besar memanjang, cukup rata untuk dijadikan tempat istirahat. Batu itu berada di sisi jalur setelah pos bayangan. Menurut warga sekitar, batu itu disebut Batu Panjang, tempat yang konon tidak boleh dijadikan lokasi berkemah. Tapi karena kelelahan dan kondisi mulai gelap, mereka duduk di sana untuk sekadar minum dan mengatur napas. Tika, yang duduk paling ujung, tiba-tiba berkata dengan suara kecil, "Jangan bercanda ya, jangan sentuh pundak aku." Semua saling menatap, tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh Tika. Beberapa menit kemudian, udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Bau anyir, seperti darah, mulai terasa samar-samar. Aldi yang paling peka spiritual, mulai gelisah. Ia melihat ke arah jalur semak-semak di belakang batu, dan seolah ada sosok perempuan duduk membelakanginya, rambut panjang, menjuntai menutupi wajah. "Turun sekarang," bisik Aldi cepat, sambil menarik ranselnya. Yang lain protes, tapi melihat wajahnya yang serius, mereka ikut. Namun saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, Tika terdiam mematung. Matanya kosong, mulutnya berbisik lirih. Dia minta ditemani. Dia kedinginan. Bima langsung menarik tangannya, dan dalam panik mereka turun terburu-buru. Anehnya, jalur turun terasa berbeda. Tidak ada tanda-tanda pos yang mereka lewati sebelumnya. Kompas tak bergerak, GPS tak berfungsi. Seolah mereka berputar-putar di tempat yang sama. Setelah hampir 2 jam, mereka mendengar suara, seperti lonceng kecil berdenting. Aldi mengikuti arah suara itu, dan samar-samar terlihat lampu obor. Seorang lelaki tua berdiri di sana, mengenakan pakaian khas Kuncen. Tanpa bicara, lelaki itu memimpin mereka turun melewati jalur sempit di balik semak yang tak mereka lihat sebelumnya. Ketika mereka tiba di base camp, lelaki itu sudah tidak ada. Hanya ada warga lokal yang berjaga. Ketika mereka menceritakan kisahnya, salah satu warga berkata, "Kalau kalian duduk di Batu Panjang, ya begitu. Yang kalian lihat itu penunggu lama. Dia suka duduk di situ malam hari, menunggu orang yang lelah dan kesepian. Tika butuh waktu seminggu untuk pulih. Selama itu, ia selalu berkata dalam tidurnya, dia masih duduk di situ, masih menunggu." Setelah Tika pulih secara fisik, tapi ternyata sesuatu masih tertinggal dari gunung itu. Seminggu setelah mereka turun dari Gunung Salak, Tika mulai terlihat pulih. Ia sudah bisa bicara normal,
tertawa kecil, dan bahkan menceritakan pengalamannya, walau hanya sebagian. Tapi ada satu hal yang aneh, ia selalu menolak tidur di kamar sendirian. Di malam hari, Reza, yang tinggal satu kos dengannya, pernah mendengar suara seperti bisikan perempuan dari kamar Tika, padahal Tika sendirian. Saat ditanya, Tika hanya menjawab dengan tenang. Dia cuma ngobrol, dia masih di sini, belum pulang. Aldi dan Bima mulai khawatir. Mereka sepakat mengajak Tika untuk melakukan ruwatan ringan ke seorang ustadz yang tinggal tak jauh dari kampus. Saat proses berlangsung, ustadz itu hanya memejamkan mata beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Anak ini tidak kerasukan, tapi dia sudah dikasih oleh-oleh." Penunggunya ikut pulang. Ketika air doa dipercikkan ke tubuh Tika, ia langsung menggigil. Suaranya berubah, berat dan datar. "Aku cuma mau ditemani. Aku dingin. Kenapa kalian pergi duluan?" Aldi merinding. Itu persis seperti yang dikatakan Tika di atas gunung. Saat itu mereka sadar, sosok dari batu panjang masih melekat pada Tika. Bukan karena kerasukan, tapi karena perjanjian tak langsung. Beberapa hari kemudian, Tika sudah tampak normal, tapi kejadian aneh mulai terjadi ke mereka bertiga. Bima melihat bekas dudukan di kasurnya setiap bangun pagi. Reza sering mencium bau anyir darah dari dalam helm motornya. Sementara Aldi mulai mimpi buruk berulang. Ia kembali ke batu panjang, dan Tika duduk membelakanginya, dengan rambut panjang terurai, bukan Tika yang ia kenal, tapi sesuatu yang menyerupainya. Sampai akhirnya, di mimpi itu, sosok Tika berbalik dan berkata, "Kalian belum pamit, kalian masih berhutang. Kembali ke gunung." Mereka akhirnya memutuskan satu hal, harus kembali ke Gunung Salak, dan melakukan ritual pamit secara adat. Mereka meminta bantuan seorang juru kunci lokal bernama Mbah Kasno. Saat mereka sampai di jalur menuju Batu Panjang, angin seolah berhenti berhembus. Suasana terasa berat. Mbah Kasno menancapkan dupa dan berdoa dalam bahasa Sunda kuno. Saat asap mengarah ke batu itu, tiba-tiba muncul sosok samar perempuan duduk membelakangi mereka. Mbah Kasno bergumam, "Jangan bicara, jangan pandang matanya, cukup kalian minta maaf dan pamit dengan ikhlas." Dengan tangan gemetar, mereka bertiga membungkuk. Aldi berkata pelan, "Kami tidak tahu, kami minta maaf, kami pamit pulang, tidak akan ganggu lagi." Samar-samar, sosok itu mengangguk, lalu menghilang dalam asap dupa. Sejak hari itu, gangguan berhenti. Tika bisa tidur tenang. Bima tak lagi melihat bekas duduk, dan Reza tak mencium bau darah lagi. Tapi Aldi masih sering bermimpi tentang kabut di Batu Panjang. Bedanya, sekarang sosok perempuan itu tidak lagi membelakanginya, tapi berdiri jauh dan mengangguk perlahan sebelum menghilang. Seperti menandakan, "Terima kasih karena telah pamit, tapi aku akan tetap di sini, menunggu yang lain." Kelanjutan teror pasca permintaan maaf mereka. Tapi ternyata, urusan belum benar-benar selesai. Sosok dari Batu Panjang belum benar-benar pergi, ia hanya pindah tempat menunggu. Dan mereka masih dihantui. Bukan cuma dia. 1 bulan telah berlalu sejak Aldi, Reza, Bima, dan Tika melakukan pamit di Batu Panjang. Hari-hari mereka terasa jauh lebih ringan, seolah beban dari punggung telah diangkat. Tapi di minggu ketiga bulan itu, Aldi kembali bermimpi, bukan soal kabut atau sosok perempuan, melainkan suara langkah kaki banyak. Tak hanya satu, tapi seperti puluhan mengitari tendanya. Di mimpi itu, ia mendengar bisikan dari suara tanpa raga. "Bukan cuma dia, kalian duduk di tanah yang bukan milik manusia." Tanda-tanda kembali muncul.
Pagi harinya, Aldi terbangun dengan tanah dan kerikil di dalam sepatunya. Padahal sepatu itu ditaruh di rak luar rumah, dalam keadaan bersih semalam. Semula ia berpikir itu ulah anak-anak, tapi malam berikutnya, Reza mengirim pesan suara dengan napas terburu-buru. "Bro, barusan ada yang ketuk jendela kamarku. 3 kali. Aku lihat, ada bayangan jalan ke arah pohon belakang rumah. Tapi nggak ada orang. Ketukan, bayangan, kerikil. Semua itu adalah tanda-tanda yang dulu mereka baca di forum-forum pendaki horor, tentang pasukan penjaga jalur, yang jarang diceritakan, tapi dipercaya benar-benar ada. Kebenaran yang tersembunyi. Mereka akhirnya kembali menghubungi Mbah Kasno. Namun, kali ini, raut wajah Mbah Kasno jauh lebih serius. Ia mempersilakan mereka masuk ke bilik kecil, di belakang rumahnya, penuh dupa dan rajah di dinding. Di dalamnya, Mbah Kasno mengambil sesuatu dari dalam kotak, sebuah peta jalur lama Gunung Salak, yang tak lagi digunakan pendaki umum. Batu Panjang itu bukan cuma tempat istirahat. Itu gerbang jalur lama, dan di sana ada lebih dari 1 penunggu. Yang kalian temui hanya yang pertama. Mbah Kasno menjelaskan bahwa saat mereka duduk di Batu Panjang, mereka secara tidak sadar telah membangunkan yang lain. Sosok perempuan itu hanya satu dari banyak, dan ketika mereka melakukan pamit, hanya dia yang mereka bebaskan. Yang lainnya masih menunggu kalian kembali, karena kalian sudah duduk di panggung mereka. Mimpi kolektif, mimpi yang sama terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya, keempat sahabat itu mengalami mimpi yang sama. Mereka kembali berada di hutan berkabut, tapi kali ini, tidak hanya ada sosok perempuan. Ada 5, 7, mungkin lebih, berdiri di antara pepohonan, mengelilingi mereka, tidak bergerak, hanya menatap. Salah satu dari mereka, sosok lelaki tua, dengan wajah hitam terbakar, berkata dengan suara bergaung. "Kalian belum pulang, kalian hanya menunda. Kami akan datang satu-satu, ketika malam kalian paling sunyi." Apakah ini akhirnya? Aldi bangun dengan dada sesak, dan peluh dingin, mata dan raut wajah terlihat panik. Di luar, suara burung belum terdengar, walau waktu menunjukkan pukul 5.14 pagi. Jam dinding di rumahnya berhenti berdetak. Di kacanya, yang berkabut oleh embun pagi, tertulis tulisan jari yang baru. 1 belum cukup, kisah mereka belum berakhir. Batu Panjang hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Gunung menyimpan banyak rahasia, dan kadang, yang terbangun tidak pernah mau kembali tidur. Oke, kita lanjut ke bagian 4, dengan cerita yang mulai menggali asal-usul pasukan penjaga jalur di Gunung Salak. Di bagian ini, kisah makin dalam, makin tua, makin mencekam, karena ternyata yang mereka hadapi bukan hanya arwah gentayangan biasa. Dia yang duduk di Batu Panjang, penjaga jalur yang terlupakan. Kalian belum pulang, kalian hanya menunda. Kami akan datang satu-satu, ketika malam kalian paling sunyi. Ucapan itu terus terngiang di kepala Aldi. Sejak mimpi itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Kasno, kali ini sendiri, tanpa teman-temannya. Ada sesuatu yang harus ia tahu, sesuatu yang terlalu tua untuk sekadar disebut hantu. Rahasia di peta usang. Mbah Kasno menyambutnya dengan wajah letih, seolah sudah tahu Aldi akan datang. Ia mengeluarkan peta jalur tua Gunung Salak lagi, dan menunjuk satu titik, jalur Cadas 7, sebuah jalur yang sudah ditutup sejak tahun 1974 karena beberapa pendaki yang hilang tanpa jejak. Di sini awalnya, jalur kuno para resik gunung, kata Mbah Kasno. Mereka bukan pendaki, mereka penjaga. Aldi mengernyit. Penjaga? Ya, penjaga.
batas antara dunia manusia dan yang bukan manusia. Asal-usul pasukan penjaga jalur. Konon, ratusan tahun lalu, sebelum jalur pendakian dibuka untuk umum, Gunung Salak sudah digunakan untuk ritual oleh para leluhur Sunda. Mereka percaya bahwa setiap gunung memiliki pintu gaib, tempat dunia manusia bersentuhan dengan alam halus. Di titik-titik inilah, para resik manusia terpilih menjaga jalur agar tidak sembarang orang lewat tanpa izin. Pasukan ini dikenal sebagai pangreksa jalur, dan mereka tidak semua manusia. Beberapa adalah manusia yang telah menyerahkan hidupnya untuk menjaga batas tersebut. Mereka tidak mati, tapi tidak juga hidup. Eksistensi mereka mengambang, dan hanya muncul ketika jalur dilanggar. Batu Panjang, kata Mbah Kasno, adalah titik silang antara 4 jalur lama. Itu altar, tempat para pangreksa berkumpul. Dan kalian duduk di sana tanpa permisi. Panggilan ke gunung, seperti ada magnet yang menarik. Tiba-tiba, selama pembicaraan itu, Aldi merasa terpanggil. Dadanya berat, nafasnya sesak, matanya buram, seperti ada yang menariknya kembali ke atas. Mbah Kasno menatapnya lekat-lekat. Satu dari kalian telah terikat. Dia akan dipanggil kembali. Biasanya, yang paling sunyi. Aldi langsung teringat Tika. Tika menghilang. Hari itu juga, Aldi pulang dan mencoba menghubungi Tika. Tak ada jawaban. Reza bilang Tika sempat mengirim pesan aneh. Aku mimpi duduk di Batu Panjang. Tapi sekarang yang duduk bukan aku, tapi tubuhku. Mereka menyusul ke kos Tika. Pintu tak terkunci. Di dalam kamar, hanya ada tas karier, jaket gunung, dan sepucuk kertas kecil. Aku harus balik. Dia butuh ditemani. Kalian gak dengar, tapi aku dengar mereka tiap malam. Batu Panjang belum selesai. Penutupan yang dibuka kembali. Dengan berat hati, mereka Aldi, Reza, dan Bima memutuskan naik ke Gunung Salak sekali lagi. Bukan lewat jalur resmi, tapi lewat jalur yang sudah ditutup puluhan tahun, jalur Cadas 7. Ditemani Mbah Kasno untuk terakhir kalinya, mereka mendaki diam-diam, tanpa izin, tanpa jejak, menuju Batu Panjang, bukan untuk pamit, tapi untuk menjemput. Namun ketika mereka tiba di Batu Panjang, Tika sudah duduk di sana. Diam, membelakangi, rambut panjang, sama seperti sosok yang pernah mereka lihat. Tika, tak ada jawaban. Tika masih belum menjawab juga. Saat mereka mendekat, Mbah Kasno menghentikan langkah. Itu bukan dia. Dan dari balik pepohonan, satu persatu sosok penjaga jalur mulai muncul. Mereka tidak menyerang, mereka tidak berbicara, mereka hanya berdiri, menunggu, memperhatikan. Bersambung. Sampai sini, apakah mereka harus menyerahkan satu nyawa untuk menebus jejak yang telah dilanggar? Apakah Tika benar-benar sudah hilang? Atau ini adalah cara Gunung Salak memilih penjaga barunya? Tunggu episode selanjutnya.